Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tommy Nasyaim. Oke guys, apa kabar orang hari ini teman-teman? Sudah kan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, yang untuk di Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh Nusantara Melayu semua. Oke guys, alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Jakarta. Sekarang saya tengah mengalami kuarantin ya di Jakarta selama 5 hari sebelum untuk saya menyambung perjalanan berikutnya pulang ke kampung halaman, yaitu di Jambi. Oke, jadi di video kali ini tuh saya nak menjelaskan lah kepada korang semua guys. Saya terkejut juga selepas saya upload video tuh, ramai sekali komen daripada korang. Alhamdulillah banyak yang mendoakan saya semoga selamat sampai tujuan di dalam perjalanan, dan juga banyaklah yang memberi masukan kepada saya, dan juga banyak juga daripada korang yang bertanya, Tommy kenapa pulang, tak kasihan ke dengan anak dan istri? Lepas tu tak ada lagi yang terus cakap sampai tak tanggung jawab nak tinggalkan anak dengan istri. Mungkin kalau saya pulang nih guys, bukannya saja-saja ya, ataupun saja nak balik tinggalkan anak istri. Apalagi istri saya sekarang tengah mengandung, dan juga anak saya masih kecil lagi, Tarik belum sampai 9 bulan umur dia. Nah, jadi di sini saya nak menjelaskan kepada korang semua agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari ataupun menjadi perbincangan yang tidak elok di kolom komentar. Jadi di video kali ini tuh saya nak jelaskan kenapa alasan saya balik dan kapan boleh masuk Malaysia lagi macam tu. Oke, yang pertama saya nak menjelaskan dekat sini guys. Di dalam video ini tuh yang pertama, saya tuh masuk di 2020 menggunakan pas pelancong ya teman-teman. Saya menggunakan pas pelancong dikarenakan korang mungkin tahu, untuk sebagian yang sudah tahu, saya masuk di dekat Malaysia di 2020. 1 bulan setelah saya masuk Malaysia itu total PKP ya. Masa tu nggak boleh keluar. Jadi semua tuh tersekat teman-teman. Di saat saya mau ngurus sijil nikah, pendaftaran pernikahan di Malaysia itu tersekat. Nah seperti itu. Setelah itu sampailah ke PKP selanjutnya. Jadi saya dengan istri itu mau mendaftarkan tuh memang secara secara step by step atau tahap per tahap. Secara tahap per tahap seperti itu. Dan juga kalau untuk mengurus pendaftaran pernikahan di Malaysia itu kan memang bukannya jadi dalam 1 atau 2 bulan ya teman-teman. Kita harus melalui pergi ke JAIS dulu, lepas tu pergi ke mahkamah dulu, naik turun, dan juga harus pergi ke kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, dan sekarang ini alhamdulillah tinggal 1 step lagi. Kenapa korang cakap kan, Tommy kenapa tak ambil visa ikut istri? Karena persyaratan yang itu tuh belum lengkap teman-teman. Nah seperti itu. Jadi saya masuk tuh menggunakan pas pelancong. Alhamdulillah terima kasih kepada dari kerajaan Malaysia yang memberikan memberikan kelonggaran kepada pelancong yang di 2020 untuk keluar Malaysia sebelum tanggal 21 April bulan ini ya. Itu saya ucapkan banyak terima kasih sekali, banyak terbantu dikarenakan semua pandemi di seluruh negara kan. Saya rasa sangat bersyukur sekali karena pihak dari kerajaan Malaysia itu sudah memberikan kelonggaran selama 1 tahun kepada pelancong yang ingin tetap stay di Malaysia dikarenakan pandemi ini. Nah, buat korang nih yang orang Indonesia ataupun warga negara manapun yang masuk di 2020 yang ingin pulang secara resmi, itu lebih baik kalian harus keluar dulu ya. Kalau tidak mungkin kalian akan dikenakan blacklist seperti itu kalau lewat daripada tanggal 21 April ini. Nah itu juga yang memberatkan saya teman-teman. Karena kalau saya tak keluar daripada 21 April di Malaysia, itu saya nanti akan dikenakan blacklist teman-teman. Nah itu yang buat saya takut. Korang berpikirlah, anak dan istri saya orang sana, kalau saya di blacklist tak boleh masuk Malaysia lagi, macam mana? Di situ pun saya pikirkan juga teman-teman. Jadi itu alasan yang pertama saya untuk kenapa saya kena harus keluar. Yang kedua, masalah keuangan teman-teman. Kenapa saya tak bekerja dekat Malaysia? Karena saya memang tak ada pas dengan
permit untuk bekerja gitu. Dan juga nanti kalau saya misalkan saya kerja terus saya ketangkap, gimana jadinya coba? Kan nggak enak gitu, nambah-nambah masalah lagi untuk kemudian harinya. Itu juga yang membuatkan saya berpikir korang mungkin tanya, Tommy tak kerja ke, Tommy tak kerja ke. Bukan saya tak nak kerja teman-teman, tetapi itu alasan kuat kenapa saya tak kerja, karena saya tak ada visa dan permit untuk bekerja. Dan juga sekarang alhamdulillah dengan satu proses tahap lagi ini, saya mengurus dokumen juga untuk pendaftaran nikah di Malaysia. Doakan yang baik-baik. Dan kemudian yang kedua, masalah ekonomi saya pulang, dikarenakan korang tahu kan gaji YouTube saya tuh full 100% tuh ada dekat bank Indonesia sekarang nih. Semua tuh ada dekat akun bank saya yang ada dekat Indonesia nih. Setelah saya sampai dari Jakarta, saya turun tuh baru boleh dikeluarkan. Duitnya udah saya ambil sebagian. Dan juga kalau misalnya saya stay terus dekat sana di Malaysia, lepas tuh korang tahu saya sekarang kan sudah sewa rumah, jadi untuk bayarnya tuh nak guna duit dari mana gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya saya balik, saya itu nak settlekan semualah masalah. Lagi-lagi sekarang saya ada masalah problem keluarga sikit. Itu saya kena settlekan balik. Ini bukan saya balik ni saja-saja teman-teman, tapi memang banyak benda yang saya kena urus. Belum lagi nak balik ke Jambi lagi. Lepas tu nak urus surat-surat semua. Dan tu nak urus kad ATM saya lagi, nak saya upgrade supaya bisa digunakan dekat Malaysia besok kan. Jadi sebenarnya kalau yang cakap saya tak ada tanggungjawab tu, saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Siapa sih yang suami mana yang rela tinggalkan anak dengan isteri, lagi-lagi masih baby lagi anak tu, dan juga tengah syarat mengandung. Suami mana yang sampai hati nak tinggalkan isteri dengan anak berdua dekat rumah macam tu kan. Tetapi ini semua demi kebaikan jangka panjang. Kenapa saya ambil keputusan macam ni? Hanya orang-orang terdekat saya je yang tahu apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan macam tu. Dan sebelum saya balik pun saya bincang elok dengan isteri. Kita fikir untuk kedepannya macam mana. Sebab hidup ni terus berjalan dan terus berlalu teman-teman. Macam tu. Kalau lah misalnya saya stay dekat Malaysia, saya tak balik, saya di blacklist semua, kan lebih susah lagi untuk kedepannya. Saya nak mohon visa ikut isteri pun, kita orang pun masih tahap proses mendaftarkan sijil nikah kita macam tu kan. Jadi semua tu kalau saya nak, insya-Allah untuk setelah saya setelahkan surat dekat Indonesia semua, nanti saya balik ke sana, insya-Allah saya dah boleh untuk ambil sijil nikah saya dengan isteri di dekat Malaysia. Dan juga boleh memohon visa pekerja juga, visa pekerja untuk isteri. Saya dah tanya-tanya semua tu dekat immigration. Dan juga gimana saya bukan tak sedih ada yang cakap, Tommy tak nangis pun. Saya ni jenis orang yang kalau nangis tu memang tak boleh tengok depan orang. Tapi kalau misalnya kalau saya dah nangis, itu memang jantung ni memang berdebar-debar gitu guys. Jadi kalau memang tak boleh tahan. Kalau mungkin ada sebagian orang yang kalau bila sedih tu boleh nangis terus depan orang, tetapi saya ni jenis orang yang nangis tu saya tahan gitu. Mungkin isteri saya sendiri pun kalau misalnya dia enggak, isteri saya pun sekali tengok saya nangis, saya lupa bila tu, tapi dia sekali je. Kalau orang yang susah nangis ni mau dipaksakan macam mana pun dia tak akan nangis guys. Tapi dalam hati sangat hancur sekali, sangat-sangat hancur, sangat-sangat hancur ya. Beginilah guys resikonya kalau menikah dengan berbeda dengan warga negara. Tetapi insya-Allah ini semua ujian lah, ujian dalam pernikahan itu biasa kalau menurut saya kan. Dan juga semoga sebelum ni kan juga udah ada pengalaman dengan istri berpisah selama 2 tahun gitu pacaran kan. InsyaAllah saya dan istri boleh melewati ini dengan semoga ada hikmahnya lah, semoga ada hikmahnya gitu. Jadi alasan saya pulang itu sebenarnya banyak hal yang
harus saya urus di di Indonesia gitu, dan juga masalah keuangan yang terutama sekali yang harus saya urus. Lepas itu dan surat-surat keperluan semua yang ada di Indonesia dan akan saya bawa untuk di Malaysia nanti untuk perlengkapan untuk pendaftaran pernikahan gitu. Jadi terima kasih kepada korang semua guys yang sudah banyak sangat support saya selama saya dekat Malaysia. Banyak sangat bantuan-bantuan yang korang berikan kepada saya, dan juga banyak support daripada korang semua, family kecil saya, dari yang awalnya saya dan isteri tu bukan siapa-siapa hinggalah sekarang ni korang selalu support dan juga beri nasihat yang baik-baik kepada saya. Oke, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Jakarta. Sekarang saya tengah mengalami kuarantin 5 hari. InsyaAllah kalau tak ada halangan 5 hari dekat sini, lepas tu saya balik di dekat Jambi lah, macam tu nak settlekan semua. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini guys. Mohon maaf kalau di dalam video-video saya selama ini ada kesalahan ataupun tersalah cakap ataupun yang menyinggung perasaan korang semua. Salam Ramadan semua, semoga di bulan suci ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, saya Tommy Pratama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.